Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Beberapa hari ke belakang, mungkin sampai saat ini, kita bisa melihat melalui media sosial banyak hal-hal yang terjadi. Terkadang hal tersebut terjadi di luar nalar kita, tapi terkadang kita hanya menganggap itu adalah sebuah fenomena biasa. Mungkin apakah gejala alam dan lain sebagainya. Termasuk saya pun mendapatkan sebuah video ketika terjadi hujan lebat. Ia cek orang Lembang nasorangan, Pak. Seumur-umur cenah di Lembang hirup karek ayeuna banjir, cek orang Lembang gitu. Padahal posisi di Lembang itu adalah posisi dataran tinggi yang menurut logika ilmu pengetahuan alam, air itu mengalir dari dataran tinggi ke yang lebih rendah gitu. Allahu alam, semua terjadi ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau main ke daerah bawah ya sudah biasa ya Pak. Apalagi ke daerah Bala Endah, Bojong Soang gitu. Itu mah sudah langganan dari dulu gitu. Bahkan sampai sekarang airnya tidak saat-saat terus ngampleng gitu nya. Selama hujan masih turun, baik curah hujan kecil ataupun besar, ya mereka akan selalu mendapatkan musibah seperti itu. Ditambah ke daerah Majalaya yang mau ke arah Ciparai, sama itu banjirnya cukup panjang gitu. Karena sudah tidak ada resapan yang cukup untuk menampung air. Mungkin kita sebagai manusia biasanya menganggap, ini fenomena alam gitu ya. Makanya yang unik di dalam sejarah, makanya kenapa Muhammad bin Abdullah ketika sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah, beliau beruzlah karena beliau memikirkan bagaimana kondisi lingkungan pada saat itu. Kondisi lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja, di luar dari nalar manusia, bahkan mungkin perasaan dan hati Muhammad bin Abdullah pun menolak apa yang terjadi pada masa jahiliyah dahulu. Makanya ketika rasa gundah dan kegelisahan Muhammad bin Abdullah itu semakin tinggi, Allah menurunkan malak Jibril. Tetapi yang unik, ketika malak Jibril diutus oleh Allah, bukan menjawab kegelisahan dan kegundahan Muhammad bin Abdullah, tapi malah Muhammad bin Abdullah disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu sedang gundah gulana, Pak, ingin menghadapi lingkungan yang dia hadapi. Beliau beruzlah di Gua Hiro, tetapi tatkala Allah menurunkan solusi, bukan sebuah jawaban yang diberi oleh Allah. Sanes jawaban instan, tetapi Rasulullah diberikan sebuah wahyu dengan kalimat yang diucapkan pertama kali, Iqra. Maka para ulama ahli tafsir menyatakan revolusi besar Islam menuju peradaban Islam yang luar biasa itu tidak dimulai dengan perang. Revolusi Islam yang besar dari nol sampai menjadi peradaban Islam yang luar biasa itu tidak dimulai dengan nilai-nilai ibadah syariah, tetapi dimulai dari apa? Diajarkan oleh Allah agar kita memanfaatkan akal yang sudah Allah titipkan kepada kita. Makanya wajar Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Menurut Imam Ibnu Katsir, sebaik-baik bentuk di sini bukan hanya fisik, tetapi Allah menitipkan hal yang luar biasa daripada fisik, yaitu akal. Makanya Pak, kata para ulama, manusia itu secara umum adalah hewan. Hayawanat itu kata para ulama. Banyak persamaan hewan dengan kita. Satu, sama-sama makhluk Allah yang diciptakan wujud dohirnya ada. Memiliki nafsu, memiliki keinginan, memiliki untuk kawin, bahkan sampai bisa mereproduksi, memiliki keturunan. Tetapi perbedaannya kita dengan hayawan secara mutlak, manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham menyatakan, idza dhahaban nas, jika manusia telah pergi, maksudnya apa? Jika manusia tidak menggunakan akal sehatnya untuk hidup di alam dunia, wa baqiya nas, maka dia akan menjadi kera-kera yang hina, kata Ibrahim bin Adham. Lihat Pak di berita ya, seorang anak 35 tahun cekcok jeung ibuna tukang tambal ban, sampai perut ibunya dipukul oleh alat tambal ban, dia meninggal di tempat. Kemudian seorang ibu rela membuang bayinya sendiri dikarenakan takut jadi aib. Kemudian seorang laki-laki membunuh istrinya sampai memenggal kepala istrinya dikarenakan ketahuan selingkuh. Dunia sudah tidak baik-baik saja. Apalagi di zaman Nabi sampai sekarang, Nabi mengungkapkan di zaman beliau saja
usia dunia ini sudah tidak muda lagi. Ya Pak, ari urang ayeuna anteng keneh Pak. Betah teu Bu di dunia? Bapak masih betah teu Pak di dunia Pak? Nah, ciri betahnya embung maot kan Bapak teh. Lamun Bapak geus teu betah berarti kudu maot gitu. Sampai ke sok keluar tina cariosan ibu-ibu, aduh Pak, lelah hayati. Nya lamun geus lelah hirup berarti kudu maot, tapi disiruh maot daek teu? Bu kersa maot ayeuna. Nah, ongkona teu betah, lieur ningali kehidupan dunia, tapi kita mati nggak mau. Nabi juga sama pada saat itu. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah, kegundahan beliau, sulit untuk menemukan jawaban. Ini masyarakat jahiliyah luar biasa. Kedzalimannya, ketidakadilannya. Akhirnya Nabi memilih beruzlah, turunlah malak Jibril, bukan memberikan sebuah jawaban. Malah Nabi disuruh untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Jibril. Iqra, bacalah. Sampai Nabi mengatakan, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Lain maca, kata Jibril, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Jibril. Sampai di dalam hadis Bukhari, kalau tidak salah, Jibril itu sampai memeluk Rasulullah 3 kali. Setelah dipeluk ketiga kalinya, barulah Nabi bisa mengucapkan lafaz apa yang diucapkan oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang kalimat tersebut bacalah, apa yang mesti dibaca oleh Muhammad bin Abdullah pada saat itu? Para ulama sepakat Muhammad bin Abdullah adalah seorang yang umyun, nggak bisa baca dan tulis. Apa yang mesti beliau baca? Menurut para ulama ahli tafsir, 2 yang mesti dibaca oleh Nabi, yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah mah firman Allah yang nyata, makanya kenapa Nabi mendapatkan wahyu, salah satu bentuknya adalah melalui lisannya Jibril. Makanya kan yang disebut dengan kalamullah itu Pak, Al-Quran itu kan kalamullah al-munazzalu ila Muhammadin Rasulillah. Kalam Allah yang turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Makanya Nabi begitu mendapatkan wahyu, terkadang Jibril membacakan wahyu tersebut. Dan nanti ada sekretaris Nabi yang menulis wahyu-wahyu tersebut dan nanti dijadikan suhuf atau mushaf Al-Quran seperti yang sekarang kita kenal. Nah, kemudian ayat-ayat kauniyah itu apa? Ayat-ayat yang berhubungan dengan semesta, dengan manusia, kehidupan sosial, termasuk alam yang berada di sekitar kita. Nah, Nabi pada saat itu sudah sampai pada tingkat ayat kauniyah. Tapi Nabi belum paham ayat kauliyah karena belum mendapatkan wahyu pada saat itu. Makanya kata para ulama, mungkin jika Allah ingin berkata demikian langsung kepada Rasul, ya Muhammad, bacalah apa yang kamu dapati hari ini, tapi ingat, karena kamu sudah mendapatkan wahyu, maka Allah meneruskan bismi rabbikal ladzi khalaq, apapun itu harus sesuai dengan Tuhan semesta alam. Jadi intinya ketika manusia menemukan sebuah masalah, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan terkadang kita Pak suka tidak sadar, termasuk Bapak pergi dari masjid, dari rumah ke masjid saja, seolah-olah itu semua adalah wujud dan usaha kita. Padahal Bapak angkat ke masjid bukan atas kemampuan Bapak, itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dalam Al-Quran Pak, ketika Allah berfirman, ma taskutu min warokotin, tidaklah satu daun itu jatuh dari pohonnya illa ya'lamuha, terkecuali Allah mengetahuinya. Kata para ulama, daun saja yang ingin menggugurkan satu daunnya, komode ieu gugurna loba, gugur hiji daun wae harus dengan izin Allah itu. Apalagi kita manusia yang memiliki banyak urusan di alam dunia, urusan A, urusan B, urusan C yang harus Bapak bereskan, itu bukan kemampuan Bapak, itu bukan kemampuan Ibu, melainkan atas izin Allah dari Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang harus kita sombongkan? Qorun, kisah Bani Israel yang sudah direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Qorun dulunya orang soleh Pak Qorun itu. Kermiskin mas soleh. Kalau Bapak nggak butuh ke Allah muridnya. Tapi begitu dia kaya, apa yang direkam oleh Allah dari perkataan Qorun? Qala, maka Qorun pun berkata, innama utituhu alla ilmin indi, kata Qorun. Apa Qorun berkata? Harta yang aku dapatkan hari ini, alla ilmin indi, itu atas ilmu yang aku miliki. Ternyata Qorun tidak sadar, seolah-olah harta kekayaan yang dia dapatkan itu adalah kemampuan dirinya sendiri. Kita teh Qorun bumatak nak kade.
Harus hati-hati kita. Kita merasa dari awal lahir sampai kita dewasa saat ini, semua amal yang kita lakukan itu atas kehendak dan kemauan kita. Tidak. Semua yang terjadi adalah atas kehendak dan dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya melihat reportase dari kisah Nabi tadi, alangkah baiknya kita pun mengambil hikmahnya, Pak. Makanya mari kita sejenak merenung untuk mengevaluasi diri kita, bilih seueur nu kahilapkeun. Mungkin sudah lama kita tidak berenung ya Pak, tidak mengevaluasi diri. Hayo we nyalahkeun batur, aya diri sorangan can pernah disalahkeun. Makanya kata psikolog Bu Erlita itu, beliau mengatakan ketika anak ibu melakukan sebuah kesalahan di sekolah, kemudian sekolah memanggil orang tuanya atas kesalahan anaknya, hampir 80% orang tua tidak menerima anaknya disalahkan. Tapi orang tua malah menyalahkan sistem sekolah. Ah, iya mah juga sekolah teu balik. Menurut Dokter Erlita, yang salah bukan sekolah. Coba perhitungkan kembali di rumah. Mungkin di rumah anak-anak kita pendidikan agamanya kurang baik, sehingga tatkala dia bergaul di luar, mental dan emosinya tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kedua orang tuanya. Di imah maka tinggali bager, dai di luar mapa makin narkoba budak. Ibu merasa sudah mendidik paling maksimal, maka kata Dokter Erlita, lihat dulu rumah tangga kita. Sudah tepat gak mendidik agama kepada anak-anak kita? Jangan menyalahkan lingkungan di luar. Tapi biasanya manusia daripada mencari hal-hal yang sulit, dia tidak mau ada jawaban yang tidak enak untuk dirinya. Akhirnya banyak manusia untuk menanggapi jawaban itu, dia lebih baik untuk menyalahkan orang lain. Itu kan lebih gampang. Ah, itu masalah si Anu, gitu kan. Misalkan bapak di sini banjir, da moal nyalahkeun diri sorangan. Wah, jigana tetangga teh micen runtah, cenah sembarangan gitu kan. Yang kita salahkan orang lain itu kan lebih mudah menyalahkan orang lain itu. Makanya sejenak da waktunya Paknya, tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sedikit evaluasi apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun ke belakang sampai saat ini. Bahkan Allah menyatakan di dalam surat Al-Hasyr, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana salah satu cara bertakwa kepada Allah? Wala tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah oleh kalian apa-apa yang akan kalian kerjakan untuk hari esok. Maksud hari esoknya lain isukan, tapi adalah hari di akhirat. Ibu dan bapak kalau mau pergi ke Surabaya dan pergi ke Garut, bakal seueuran ke mana, Pak? Nah, seueuran ke Surabaya, Bu. Terus terangnya jauhna. Tah, ari ka akhirat tebih teu. Nah, tebih apal di mana? Emang aya jarakna dina map ke ka akhirat teh nya ieu mah muncul logikanya. Nah, ka akhirat teh Pak kesebut jauh, ka hiji dina petana ge eueuh, kadua can ka sorang akhirat teh siga kumaha. Bahkan pantok akhirat teh teu ketempo berarti jauh pisan. Berarti kalau perjalanan kita cukup jauh, butuh bekal anu seueur teu? Butuh perbekalan yang banyak, bisi di tengah jalan bekal ibu beakeun, gitu maksudnya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah? Itulah kurang lebih yang ingin Allah ungkapkan kepada hambanya. Kalau kita mau mengelis ya Bu, Pak, sanes iseng atau daknya tadi buat mengevaluasi diri. Amal-amal ibadah apa yang sudah Allah perintahkan dan sudah kita kerjakan. Bilih aya anu jadi kewajiban oleh kita belum kita kerjakan. Salatnya teu saukur ngerjakeun kan? Salat ge kudu jeung elmuna. Nah, ini harus kita evaluasi. Sudah baikkah salat kita? Sami abdi ge di dieu ge sanes berarti sudah bagus. Kabeneran we abdi keur calik jadi siga nu keur mamatahan. Pala sami kita juga harus menghisab diri. Salat ya Pak ya. Makanya ada kisah, maaf ini bukan dari hadis kisahnya ya. Bilih kayak Bapak ngadongeng deui ti Ustaz Wisnu, ini sanes hadis. Ini kisah saya baca dari hikayat orang-orang soleh dan orang-orang yang salah. Pokoknya hikmah buat manusia. Ada salah seorang manusia yang bernama Abu bin Hasim. Ini dulu kisah ini sangat populer Pak di masyarakat Arab kisah ini. Siapa Abu bin Hasim ini? Abu bin Hasim adalah seseorang yang sangat soleh. Dan dia selama 20 tahun tidak pernah bolong sholat tahajud itu. Satu saat tatkala dia akan tahajud, tiba-tiba dia menemukan sesosok makhluk yang kemudian dia
Tanya, siapa engkau? Dia bertanya, aku adalah malaikat. Kemudian dia membawa sebuah buku. Buku apa yang engkau bawa? Ini adalah buku catatan orang-orang soleh yang selama ini selalu aku catat. Siapa orang-orang soleh yang layak dicatat ke dalam buku ini? Maka Abu bin Hisam bertanya, cik ngaran orang ayatnya didinya. Orang nges 20 tahun sholat tahajud cenah gitu. Ternyata ketika dilihat oleh malaikat, cilaka. Abu bin Hisam, betul nggak nama kamu Abu bin Hisam, kata malaikat. Iya, aku Abu bin Hisam. Ganti KTP itu, asli Abu bin Hisam. Nah akhirnya kata malaikat, oh aku teringat pada saat aku akan mencatat namamu sebagai ahli ibadah, sebagai ahli yang sering melakukan sholat malam, tapi Allah menghentikanku untuk menuliskan namamu di catatan orang-orang soleh. Kebegta Pak, 20 tahun ternyata dituliskan jadi amal soleh. Apa alasannya? Kata malaikat, dikarenakan engkau tidak pernah mau berbuat baik kepada sesamanya. Kamu hanya peduli dengan dirimu sendiri, kamu hanya mengenyangkan dirimu sendiri, kamu tidak pernah mau berbagi kepada orang lain. Hal yang sederhana. Matak Pak evaluasi teh dua anu kudu dievaluasi ke orang teh. Satu, hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah mah babari. Kenapa Pak saya sebut babari? Ibu dan bapak punya dosa sebesar apapun, Allah mah bakal ngahampura kita. Makanya kenapa disebut maghfirah? Maghfirah itu kan tutup yang melindungi dosa-dosa kita, ditutup oleh Allah. Bukan kita nggak punya dosa, makanya oleh Allah diberikan maghfirah. Allah menutupi dosa dan aib kita. Datang bersimpuh kepada Allah, sebesar apapun kata Nabi dosa kalian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi geus urusan jeung jelema mah beda. Ibu dolim kepada suami, suami nggak ikhlas terhadap kedoliman ibu, sesoleh apapun ibu di mata manusia, maka nilai-nilai kedoliman akan menutupi pintu surga. Mata hese urusan yang jelema mah ribet, Pak. Tapi kita harus hidup bersosial kan, tidak boleh tidak. Nah inilah pentingnya kita mengevaluasi diri. Makanya kita evaluasi ibadah kita. Bahkan sahabat Nabi saja yang sholat di samping Nabi, kan disuruh mengulang sampai 3 kali sholatnya itu. Kata sahabat Nabi tadi, apa kesalahan aku ya Nabi? Nabi mengajarkan beginilah sholat, kata Nabi. Itu setingkat sahabat gitu. Nah kita yang bukan sahabat, naon atuh Pak, nu jadi jagoan orang, boga orang jero di akhirat, gitu kan? Di dunianya, nu korupsi, hirup ngarareuna, di penjara, ngeunah, ngan sugur pindah sare, di akhirat moal bisa. Makanya kenapa umat Islam sering memiliki ketenangan batin menghadapi urusan dunia, karena dia paham apa yang terjadi dan menimpa kepada dirinya itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Santai we. Matak cek Nabi teh, aku sungguh kagum kepada urusan orang-orang yang beriman. Ketika dia diberikan sesuatu musibah yang menimpanya cocok dengan keinginan hatinya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia diberi musibah yang tidak cocok dengan keinginan hatinya, maka dia bersabar atas apa yang Allah berikan kepadanya. Nah itu Pak. Jadi apa orang beriman? Makanya kenapa ayat yang pertama turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah penanaman tauhid. Makanya revolusi Islam bisa terjadi menjadi sebuah peradaban yang besar bukan karena peperangan dan bukan karena ritual ibadah, tetapi dikarenakan nilai tauhid dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditanamkan pertama kali oleh Nabi, dan Allah lah yang mengajarkan kepada kita. Barulah kekinian lahir untuk merawat tauhid, baru muncul hukum-hukum syariat seperti sholat, saum, haji. Nah ibadah ini dalam rangka merawat tauhid kita agar tauhid kita tidak rusak. Gitu. Aya anu yakin ke Allah tapi teu salat, berarti can yakin ke Allah nu tara salat begitu. Orang yang yakin dengan keberadaan Allah dan cinta kepada Rasulullah, dia tidak akan meninggalkan salat. Itu kan konsekuensi logisnya demikian. Nah gitu Pak. Nah, kalau ingin ada panduan untuk mengevaluasi diri, ibu dan bapak bolehlah ya, karena kita bukan santri, bukan lulusan pesantren, baca kitab juga sulit. Ada buku terjemah, judulnya adalah ayat-ayat perintah dan ayat-ayat larangan. Tebalnya 400 halaman. Silahkan ibu baca kitab itu. Nanti kalau ibu baca ayat-ayat perintah, oh berarti ini perintah Allah semua nih, gitu. Tak perintah Allah itu terbagi dua, ada perintah yang hukumnya wajib, ada perintah yang hukumnya sunnah. Kira-kira yang wajib ibu udah beres belum ngerjainnya gitu. List di rumah Bu,
tong lis nu gaduh hutang wae, lis atunya ku ibu teh amal ibadah kita boleh? Boleh. Kata siapa mengelis amal ibadah itu perbuatan yang tidak ikhlas? Tidak. Para sahabat memalah nagih pahala kan Nabi. Ya Rasul, kalau aku saum ini, pahalanya apa kata sahabat? Kalau kamu saum ini, pahalanya A, B, C, D. Wah, gede ya pahala najak sahabat. Aku akan saum hari ini kata sahabat. Apakah sahabat tidak ikhlas? Tidak. Jadi di dalam ibadah itu butuh pamrih, Pak. Kata siapa dalam ibadah tidak butuh pamrih? Kalau Allah tidak menyebutkan nilai pahala dan nilai dosa, mana ada manusia yang mau menuntut. Makanya kenapa Allah menyebutkan sholat pahalanya anu, orang yang tidak sholat balasannya anu, itu agar kita berpikir gitu. Sehingga di kantornya barang siapa yang bekerja baik, siapa yang menjadi pegawai terbaik bulan ini, maka dia akan diberikan hadiah anu. Tertarik tidak tertarik karyawan itu, apalagi diberi embel-embel naik jabatan, pasti mereka ingin berkompetisi mendapatkan yang terbaik. Masa di hadapan Allah kita tidak mau? Nah, nanti di buku-buku yang tadi, oh ini ayat perintah nih, yang wajib apa saja, yang sunnah apa saja, kira-kira yang sudah kita lakukan apa? Checklist, bikin form checklist. Kalau sudah kita checklist, sudah baru kita cek apakah amal ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, tak kira kadinya gitu. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita kerjakan, satu, ikhlas karena Allah, yang kedua, mencontoh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir menyatakan demikian, kemudian juga Fudail bin Iyad, salah seorang sahabat yang sangat terkenal. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, jika ibadah ingin diterima harus ada dua syarat. Yang pertama, kholison, yang kedua, sawaban. Apa itu kholison? Makanalilah, apa yang kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sawaban? Dan sawab adalah makana ala itiba, makana ala sunnati Rasulillah, adalah mengikuti kepada sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, hilang syaratnya, maka ibadah kita tidak diterima secara ilmu. Tetap saja pahala itu urusan prerogatif Allah, kita tidak bisa mengecek seseorang hanya melihat fisik dohir. Wah bapak ya, sholatna teu sah, cek saha teu sah, eta mah Allah urusanana. Tapi ilmu sudah mengarahkan mana sah dan mana yang tidak. Itu ya Pak ya. Yang kedua, baca larangan. Larangan-larangan apa yang Allah larang? Kalau larangan jadi dua hukumnya nanti. Larangan yang bersifat haram, yang kedua larangan yang bersifat makruh. Yang lebih derajatnya lebih bawah dibanding haram. Checklist, pilih. Ada hal-hal diharamkan ku Allah justru kurang dikerjakan. Nah ini hal-hal yang sering terjadi dan kita lupa. Ngobrolkeun baturnya Pak, ngagibah. Kan paling nikmat. Ngagoreng batur mah, kemudian bari berjamaah mah. Padahal kata Nabi, gibah itu perbuatan dosa besar. Tapi banyak dari kita justru yang menjadi pegiat gibah itu. Tersadar ya teh Pak. Wah, gibah timbul karena dari hasad, hasud, iri dan dengki, timbullah gibah. Akhirnya orang yang dianggap baik menjadi tidak baik. Ya seperti media saja, memframing atau membuat narasi yang digambarkan A, akhirnya orang tersebut digambarkan menjadi B. Orang yang harusnya digambarkan baik di frame menjadi buruk. Orang yang digambarkan buruk menjadi baik. Begitulah media. Sama kita juga kalau menggibah demikian. Jika apa yang kita gibahkan benar, mending itu tidak jadi tuhmah, tapi tetap berdosa. Tapi jika gibah yang kita lakukan bersama-sama justru tidak benar beritanya, kita telah menuduh orang tersebut melakukan yang tidak dia lakukan. Itu kan dosa yang sangat besar sekali. Terus ada juga yang mungkin di dunia perniagaannya, seperti itu hukum dropshipper, boleh tidak? Terkadang ada orang yang, aduh bener-bener dia jualan Pak, tapi dia nggak jualan menggunakan barang dirinya sendiri. Dia datang ke mall, dia foto di mall, cetrek, dia statuskan, padahal yang dia statuskan bukan barang dirinya, itu kan tidak boleh di dalam Islam itu. Kalau mau jadi dropshipper, kerjasamalah dengan pedagangnya, buat aturan yang terbuka, pakai materai, bagaimana nih aturan pembagian penjualannya, itu terbuka dalam Islam. Ia menyomotan gambar tibatur, ngajual tanpa seizinnya dengan harga yang berbeda. Itu kan termasuk dalam penipuan. Di dalam Islam tidak boleh hal seperti itu. Di kita banyak yang seperti itu kan, dropshipper yang nggak jelas itu. Nah makanya mari kita evaluasi gitu, satu persatu ya. Satu yang berhubungan dengan masalah agama, hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Tadi teh Bapak Ibu, jeung Allah mah sebesar apapun dampak dosa terhadap kita, yakin Allah pasti akan mengampuni semua dosa kita. Terkecuali satu ya dalam hadis itu, dosa syirik yang sulit diampuni oleh Allah.
Nah, kalau dosa sesama manusia, nah ini yang sering kita lupakan. Terkadang kita jumawa, merasa orang yang paling hebat, sehingga korun tadi Pak, kulantaran geus loba harta, merasa diri kita lebih hebat dibanding orang lain. Seolah-olah dunia hanya bisa dibeli oleh uang, kata siapa? Tidak semua itu bisa dibeli oleh uang, walaupun secara realita manusia pasti membutuhkan yang namanya uang, gitu. Makanya wajar ya ketika berita kemarin di Trans 7, Kiai pakai mobil Alfa diomongkeun, Kiai pakai mobil Mercy diomongkeun. Emang kalau pertanyaan kami dari santri gitu ya, pertanyaan kami dari santri, emang tidak boleh Pak Kiai jadi kaya gitu? Ya. Jadi kabayang teh Pak di masyarakat Kiai mah kudu miskin ya, kudu kanu Vespa, gitu. Kudu kanu Supra, kan karunya kayak mogok atau di jalan gitu ya. Tapi tetap kami di pesantren diajarkan kesederhanaan hidup, harus sederhana, nggak boleh berlebihan. Nah itu ya. Makanya evaluasi kita dengan tetangga kita. Terkadang kan dengan istri saja kita punya masalah ya Pak. Dengan istri punya masalah, kade tong pedah bapak ada istri ada anak, itu kalau ada sesuatu dianggap bukan masalah. Padahal nanti suatu saat istri bisa menuntut suaminya di akhirat itu, atau suami bisa menuntut istrinya, termasuk anak bisa menuntut kedua orang tuanya, termasuk orang tua bisa menuntut anak-anaknya. Makanya butuh dakwah. Makanya dakwah itu Bapak jangan jauh-jauh keluar dulu gitu. Ya Pak, dakwah itu tong jauh heula keluar, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dari diri sendiri ke keluarga, keluarga sudah aman silahkan keluar. Nah seperti masalah harta, ya Pak ya, mohon maaf nih, karena saya saking gesitnya kemarin, saking kuatoh Pak, saya ditelepon oleh salah seorang jamaah, Ustadz, saya punya tanah di Cijaura, 300 meter saya wakafkan buat pesantren, alhamdulillah. Jadi 300 meter itu kan Pak, di Marga Cinta itu, sekarang harganya kan sudah 1 miliar lebih, karena dihitungnya 1 meternya 4 juta atau 5 juta rupiah. Ya pesantren kami nggak mampu membeli itu. Awalnya dari satu jemaah ngasih, alhamdulillah kemarin surat-suratnya lagi kita urus. Bersyukurlah kepada Allah ya alhamdulillah gitu ya, mendapatkan rezeki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apa yang sudah kita dapatkan ini harus kita kelola dengan baik gitu ya. Harus kita kelola dengan baik. Dan si Ibu Nagi merasa apalagi tuh Ustadz ya. Dan memang tanahnya agung sih Pak. Jadi 300 itu kecil sebetulnya karena tanah yang dimiliki si ibunya 13.000 itu. Jadi dari 13.000 kita dikasih 300. Ya alhamdulillah, ngapin juga harus nuntut kepada orang. Itu kita sudah diberi. Saking bersyukurnya, saking senangnya, saya bikin proposal. Makanya mohon maaf kalau ada Bapak nih yang terkirim proposal oleh saya, karena ada Bapak yang sering, mungkin dari jemaah ini saya tidak akan sebutkan namanya, dari jemaah dari Al-Ikhlas ataupun dari sebelah sana yang sering ada rutin memberi ke pesantren. Akhirnya ada grup ya, munfikin itu. Jadi kalau saya beli satu semua bisa terkirim gitu. Nah, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Makanya saya sering kepada jemaah itu, termasuk kemarin karena jemaah meminta membahas, Ustaz bahas tentang harta zakat mal. Nah, sebelum saya membahas zakat mal, saya membahas dulu fungsi harta itu apa. Satu, fungsi harta itu adalah untuk ifah, menjaga kehormatan pribadi agar kita tidak mengemis kepada orang lain. Makanya saya selalu mengarahkan kepada ibu-ibu, ibu lamun teu sanggem kanggo infak ulah. Amankan harta untuk diri sendiri dulu agar kita tidak meminta-minta pada orang lain. Sesudah diri sendiri aman, baru lihat keluarga kita. Aman nggak keluarga kita makannya, sandang pangan papannya. Kalau keluarga sudah nyaman, baru infak keluar. Kalau enggak, jangan. Bisi juga sahabat, saking giatna Pak, wah ningali Umar kan, berinfak, Utsman, apalagi ya sekarang Utsman masih punya sumur tuh, sumur Yahudi yang dibeli oleh Utsman, yang sekarang sumurnya masih ada, maka insya Allah Utsman masih mendapatkan pahala. Sahabat Utsman itu, punya wakaf sumur yang dibeli dari Yahudi dengan harga mahal itu. Sahabat tertarik, wah saya pengen seperti Abu Bakar nih. Nah sahabat ini dia menyedekahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Setelah hartanya habis, dia mengeluh kepada Nabi, Nabi aku lapar, nah imannya teu boga duit, tadi hartanya aku infakkan semua, atuh cek Nabi teh, cokot deh, diambil lagi itu harta infaknya itu. Nah jadi infak oke Pak tetap harus sesuai dengan kemampuan kita. Makanya mohon maaf ya kalau ada yang merasa tidak nyaman gitu, karena saya saking senangnya ngerasa rek boga imah keur barudaknya gitu. Aduh alhamdulillah nih, udah ada yang memberikan tanah 4 tahun Pak, nunggu ya berdoa ke Allah mudah-mudahan. Yang nawarin ke daerah Ciparai banyak gitu. Bahkan ada yang udah mau ngasih
8 tumbak, tapi kudu kapacet kaluhur. Aduh, masya Allahnya, saya aktivitas semua di sini gitu. Ngajar saya aktivitas di sini, kalau harus pindah ke Pacet, saya ngajar di sini harus berhenti gitu. Tapi alhamdulillah ada jemaah dari Bandung yang menelepon, asa menang rezeki Pak. Tapi tetap rezeki tadi berbanding dengan sesuatu ada yang harus dibayar oleh pesantren. Karena sebelumnya pesantren itu mendapatkan musibah itu. Ada yang meminjam sebagian dana kepada kami, karena dia juga punya pesantren sama. Saya merasakan apa yang kami rasakan ketika pesantren kami tidak punya beras, sulit untuk memberikan makan kepada anak. Jadi kami berbagi itu kemarin itu. Saya tidak akan sebutkan total uangnya lah. Keluar uang tersebut, dia janji 3 bulan akan mengembalikan. 3 bulan tidak mengembalikan sampai saat ini, udah 1 tahun tidak mengembalikan. Saya bingung. Makanya kan pesantren teh ngontrak kene 2 bumi. Tapi Allah mengganti uang itu dengan tanah yang harus saya beli berharga miliaran rupiah. Ngupahan HTT Pak, alhamdulillahnya uang segini terganti dengan tanah yang besar. Tapi aya we Pak anu ngaganggu teh Pak. Naon anu ngaganggu keikhlasan teh. Teman-teman saya kan tahu. Jadi kita teh riungan Pak, lulusan pesantren unggul punya komunitas. Tad, eta geus dibalikeun can duit ti si anu can acan. Tagih atuh ulah. Ieu anak teh geus rek ngaikhlaskeun ceuk ngobrolkeun wae gitu kan. Aya karena diobrolkeun apa rek ngaikhlaskeun teh hese. Nah, justru itu ya yang harus kita pelajari itu. Mengikhlaskan sebuah kejadian yang sudah kita dapati, menurut saya itu adalah hidup yang paling tenang. Makanya saya juga sedang belajar Pak. Ini ada sebuah hadis dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis ini walaupun doib kata para ulama, tapi mungkin pelajarannya sangat bagus. Ini hadis doib ya, catat Pak, ini hadis doib nih. Tapi mungkin peranan tokohnya cukup lumayan, kalau dijadikan sebuah pelajaran cukup baik. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, nanti akan datang ahli surga ke sini, kata Nabi. Sahabatnya melong, nu mana cenah ahli surga teh? Ternyata bukan orang kaya, bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat. Ternyata yang akan menjadi calon ahli surga seorang laki-laki yang baru datang sambil nenteng senal. Sampai Nabi 3 kali menunjukkan wa huwa ahlul jannah, wa huwa ahlul jannah, dia ahli surga, dia ahli surga. Sampai sahabat bertanya-tanya, kenapa dia bisa jadi ahli surga gitu. Nah, satu saat ada seorang sahabat yang menyamar seolah-olah dia sedang bertengkar dengan bapaknya tuh. Dia akhirnya seolah menjadi musafir dan berkata mengetuk pintu, "Akang, iya abdi teh keur pasea jeung bapak. Boleh nggak saya menginap 3 hari lah karena saya pun ya musafir juga." "Oh, boleh silakan," kata si pemuda yang ahli surga tadi. Hari pertama dia menginap, tidak ada keutamaan sholat peuting henteu sare we biasa pati berat. Hari besoknya poe Senin, teu saum Senin Kemis gitu. Apa sih keistimewaan orang ini sampai bisa masuk surga gitu? Akhirnya orang ini bertanya, mengakui saya adalah sahabat Nabi. Saya datang ke sini ingin tahu karena kata Nabi engkau adalah ahli surga. Laki tadi gerwaseun, oh ahli surga. Apa sih amal kelebihan kamu? Bingung Pak ditanya kelebihan mah gitu. Saya jika bertanya kepada Bapak, "Pak, apa kelebihan amal Bapak?" Udah bingung ya, nah, amal kelebihan kita gitu. Tapi dia mengingat apa ya? Tapi satu hal yang membuat saya tenang kata dia, apa? Setiap saya hendak tidur dan setiap saya beres sholat, saya selalu berdoa kepada Allah dan memaafkan orang-orang yang telah berbuat dolim kepada saya. Eta teh paling enaknya Pak ya. Nya enak daripada kudu nguruskeun batur capek hati, udah kita ikhlaskan saja semuanya. Mengikhlaskan bukan berarti kita mendiamkan. Ikhlas dalam batasan-batasan koridor agama. Mikirkeun batur kan stres, sapeun kapewat embung dahar, embung anu gitu nya. Udah ikhlaskan gitu ya. Mikiran anu teu ayanya siga tadi tah. Kayak kami kehilangan uang, kan sok aya ustaz teh nyastadnya coba lamun uang ieu aya tanah aya justru Allah teh geus ngatur kitu duit leungit kegantian ku ieu tah urang masuk mikir anu leungit gitu Pak. Bapak punya 1 air. Air ini diambil sama orang. Bapak dapat air lagi 1, yang dihitung tuh bukan satunya. Coba mun aya nu kamarinya jadi 2, geus bogo Allah teh diatur teh ieu rezeki urang teh gitu. Nah, itu yang sering kita lupakan. Saya juga belajar, Pak. Makanya kata istri, Pak, sok ikhlaskeun. Tapi da aya we anu sisi tigigir gitu. Saya tagih cenah saya teh keur hayang ngarilis hatinya biar jadi baik gitu. Da paling susah kan menjaga hati, Pak. Mungkin Bapak sekarang sini siga baik-baik saja, nggak tahu di belakang kita hati orang kepada kita ridho atau enggak dengan perbuatan yang kita lakukan, Pak, gitu. Nah, inilah kita pentingnya evaluasi gitu, Pak. Makanya evaluasi dengan masyarakat ini lebih sulit karena kita dolim saja kepada orang dan orang tidak mau memaafkan kesalahan kita, maka itu akan menjadi bayaran yang sangat mahal karena pintu surga akan tertutup oleh kesalahan kita yang pernah kita buat. Mata kalamun orang gaduh kesalahan kajami ti ayeuna geranyungkeun dihalalkeun bisi kaburu maut. Matak panya nu mingpin teh geningnya eta nu mingpin salat di keluarga atau dari ustadznya, ibu bapak bilih almarhum gaduh naon Pak?
kesametan, ikhlaskeun cenah boga hutang teh nah diikhlaskeun cenah hutang nage gede gitu kan. Atau jika punya kesalahan tolong dimaafkan. Mungkin ada yang memaafkan, ada yang tidak, kan berat. Nah, sebelum Allah mengambil nyawa kita, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sok ti ayeuna dibikin list bisi kita kepada tetangga, kepada siapapun orang, kita pernah melakukan yang dianggap tidak baik kepada mereka, mintalah maaf dari sekarang. Tong nungguan lebaran, bisi teka udag umurna. Itu ya. Sampai-sampai Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum Allah yang menghisab kalian. Ini sederhana bahasanya. Tapi Umar menutup dengan ungkapan yang luar biasa. Fatazayyanu lil ardil akbar. Tapi hiasilah diri kalian untuk menghadapi panggung yang besar. Apa panggung yang besar itu? Panggung yang besar itu adalah hari hisab. Yang oleh kita dianggap mungkin tidak ada dan tidak kita imani. Makanya kenapa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dia penentang-penentang di dunia? Karena dia tidak beriman kepada adanya hari pembalasan di akhirat nanti. Makanya mereka sombong sampai sekarang. Tapi umat Islam harus paham Allah akan membalas apa yang kita lakukan di yaumul hisab nanti. Tatkala kita wafat, kita masuk ke alam kubur yang disebut dengan barzakh. Kenapa disebut barzakh Pak alam kubur? Karena barzakh itu adalah dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Pertanda kalau kita sudah masuk alam kubur, kita sudah masuk sesi pertama ke alam akhirat. Di alam kubur saja kita sudah diuji dengan ujian yang pertama. Begitu 7 langkah orang yang mengantarkan mayit sudah pergi, malaikat mendudukan mayit yang berada di dalam kubur, kemudian dia seraya ditanya, siapa laki-laki yang kamu lihat di hadapan kamu? Begitu dalam hadis Bukhari. Jadi sanesman robuka, sanesman nabiyuka, pertanyaan pertama itu. Siapa laki-laki yang kamu lihat di depan itu? Jika dia orang yang cinta kepada Nabi, jika dia mengamalkan sunnah Nabi dengan ikhlas, maka dia akan menjawab, dia adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Ima tiasa diapalkan, Pak. Nu bisa ngajawab hanya amal saleh kita gitu. Ngapalkan satakar kebek yang mau apal gitu. Nah ini. Kemudian Utsman bin Affan meratapi sampai pembantunya bertanya, kenapa atuh Pak Presiden ceurik wae? Ya, aku takut disiksa di dalam kubur, kata Utsman. Kata pembantunya, bukankah Anda dijamin masuk surga oleh Nabi? Iya, aku akan menjadi penduduk surga, tapi aku belum yakin kalau aku akan selamat dari siksa kubur. Itu Utsman bin Affan nu pahalana geus kalentang gedena. Nah, kita pahala apa makanya yang mau kita bawa menghadap Allah? Utsman saja sering menangisi dosa-dosanya. Makanya pada saat itu di alam barzah baru mulai masuk tahap berikutnya. Yaumul Ba'as. Ditiuplah sangkakala kedua Allah membangkitkan manusia. Faidahum bisahirah. Allah mengumpulkan manusia di alam yang begitu luas. Jadi digambarkan akhiratnya alam yang begitu luas, Pak. Tidak ada gunung, tidak ada bukit. Ungkapannya dalam surat An-Nazi'at, idahum bisahirah. Apa itu sahirah? Lapang yang luas, yang tidak ada bukit dan tidak ada gunung. Dia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti dia setelah dikumpulkan di padang mahsyar, baru masuk ke yaumul hisab. Manusia mulai dikumpulkan dan mulai akan dihitung amalan-amalannya ketika di alam dunia. Mulailah tegang orang-orang itu. Setelah masuk di alam hisab, baru masuk ke yaumul mizan, nanti ditimbang amal baik dan amal buruknya. Allah langsung menjawab dan menginformasikan, wa amman utiya kitabahu biyamini. Nanti akan ada orang-orang yang ketika dihisab, ditimbang amalnya baik, maka dia akan menerima laporan hasil amalnya dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiran, dia maka akan mendapatkan hisab yang ringan dari Allah, artinya dia akan menjadi ahli surga. Tapi ternyata di luar itu Allah menginformasikan, fa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, tapi ada juga orang yang menerima laporan amalnya di balik punggungnya. Fasaufa yad'u subura, orang yang menerima amal di balik punggungnya, dia menjerit dengan suara yang keras. Aduh, kaduhum. Wa yasla sa'iro, karena dia akan Allah lemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi panggung yang besar itu adalah hisab. Allah akan menghitung setiap perbuatan kita yang ketika di alam dunia mungkin lolos perbuatan kita. Anu korupsi, lolos di penjara. Oke, dari mata manusia dia bisa lolos. Tapi di hadapan Allah, pelaku-pelaku kejahatan yang lolos di alam dunia, tidak akan ada yang lolos di alam akhirat pada saat nanti.
Nah itu ya Pak ya. Nah banyak orang yang tidak yakin dengan adanya yaumul hisab. Makanya dia merasa akan hidup selamanya. Bahkan Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Cuman yang kita tidak tahu kapan kita akan mati, bagaimana kita akan mati, dan di mana kita akan mati, itu saja yang kita tidak tahu. Tapi mati adalah sesuatu yang benar dan pasti terjadi. Emang orang mau maut? Nah gitu. Makanya Allah menyatakan wala tangzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan amal-amal apa yang akan kamu bawa menghadap aku. Begitulah kurang lebih kata Allah. Makanya kita hisab, kita evaluasi. Mudah-mudahan kalau kita rajin mengevaluasi, kita tahu nih yang jelek dan buruk amal kita ada di mana gitu ya. Kata saya tadi, hubungan dengan Allah begitu sangat mudah memperbaikinya. Tapi hubungan dengan manusia untuk memperbaikinya cukup sangat sulit. Makanya dari sekarang kita cari terus informasi ya. Bagaimana caranya agar amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, makanya kenapa harus kita mengevaluasi diri? Karena kalau kita mengevaluasi diri, kita akan tahu ya kekurangan dan kelebihan amal kita. Baiknya evaluasi tidak hanya setahun sekali. Bahkan saran dari guru kami, evaluasi setiap amal kalian setelah melakukan sholat wajib. Bapak beres sholat duhur, evaluasi amal kita dari subuh sampai duhur. Bisi ti subuh tepikeun ka duhur teh aya nu dinyeri ku urang. Kita berbuat dolim kepada teman sekantor, kita berbuat dolim kepada istri, kita berucap yang baik tidak baik kepada anak. Di waktu-waktu itu, maka di waktu duhur memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingat, catat, begitu pulang, oh iya, tadi si mamah dicarekan. Nah, gitunya, begitu pulang, ayo Bapak segera ngobrol baik-baik dengan istri, pilih ada istri yang terdolimi dengan ucapan kita secara tidak terasa. Atau sebaliknya ibu, dari subuh sampai duhur, beres sholat duhur kita evaluasi. Bisi ibu teh ada hal-hal yang secara tidak sengaja menyakiti hati suami. Keur masak teh cemedudu, ditatanya teh teu ngajawab-jawab. Yes ibu kunaon gitunya, mukanya masam, ditanya tidak menjawab. Tabu bisi siga kitu, bapak teh teu nyaman di kantor teh. Aya naonnya? Biasanya jika seorang ibu dari pagi sudah menyimpan atau memasang muka bermuram durja, itu di alam rumah itu menjadi tidak nyaman hari itu gitu ya. Makanya seorang ibu tuh harus selalu menampilkan wajah ceria. Tidak ceria hari itu, keluarga jadi tidak adem hari itu. Asli ibu, sok ya gitu. Makanya bisinya sering begitu minta maaf pada suami. Terus dari duhur sampai asar dievaluasi di waktu asar. Bisi ti duhur ke asar kita pun sama, ada hal-hal yang tidak baik. Dari asar sampai maghrib, evaluasi di waktu maghrib. Dari maghrib sampai isya, di waktu yang begitu sempit, tidak mustahil kita pun melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Evaluasi di waktu isya, begitupun dari isya sampai subuh. Insya Allah dengan adanya evaluasi akan mengingatkan kita bahwasanya kita adalah bukan manusia yang kuat. Dan juga kita bukan manusia yang bisa memiliki segalanya. Dan akan mengingatkan kepada kita, semua yang kita lakukan semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sering menghisab dan mengevaluasi amal kita, kita bisa menjadi orang yang diselamatkan dari amal-amal buruk, dari amal-amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir usia yang Allah titipkan kepada kita hari ini, maka tatkala kita masih bisa terbangun di waktu subuh, itu adalah karunia yang begitu besar. Mengapa? Husnudunlah kepada Allah. Allah masih menghidupkan kita pada hari ini. Berarti Allah masih memberikan kita kesempatan di hari ini kita bisa memperbaiki diri kita sehingga menjadi manusia yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.